Sedangkan aku kan nge-stan dari 2013 ya Kak ya. Jadi di mulut aku dan di otak aku tuh udah biasa ngelihat dia rap monster, rapmon gitu. Itu aku sempet bahas apa rapmon, tiba-tiba kayak ada yang marah gitu. Namanya RM gitu. Kamu fans baru ya? Terus aku kayak, aku malah fans lama, makanya aku bilangnya rapmon. Hai sahabat Marcella, hari ini MZ Talks kedatangan tamu yang kayaknya beda sekali dari sebelum-sebelumnya. Ini anak muda banget dan pasti khususnya untuk kalian para penggemar drakor dan penggemar K-pop sih khususnya bakal happy banget karena kita kedatangan seorang yang inspiring. She's a girl dan dia adalah pemenang K-pop World Festival 2017. Halo. Halo. Halo, Tiffany Afifa. Halo Kak. Wow. Yeah. Kamu kuliah di Universitas Indonesia. Yes. Kamu seorang dokter. Yes. Dan kuliah lulusan kedokteran. Kamu sekarang aktif juga sebagai dokter dan kamu juga mengambil S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Yeah. Ini keren banget loh, dan tapi kok bisa beda banget K-pop gitu. Artinya kamu tuh identik sekali dengan, ya terkenalnya dengan ya all the K-pop, ya all the K-pop world, all thing. Gimana tuh ceritanya awalnya, terus bisa jadi pemenang di World K-pop 2017 pada saat itu, lalu juga mungkin pengalamannya, experience-nya, perasaannya, dan antusias ya pada saat itu gitu, itu seperti apa? Jadi kalau awalnya sih sebenarnya terjun menyukai K-popan Koreaan ini tuh karena kakak aku sebenarnya Kak. Oh jadi kakak kamu yang memperkenalkan kamu si Koreaan ini? Iya betul. Jadi dia kuliah di Bandung, aku kuliah di Jakarta kan. Jadi kalau dia tuh di sana kumpulnya sama sepupu-sepupu aku yang suka Super Junior waktu itu. Oke. Super Junior, terus kalau pulang ke Jakarta kan kita sekamar. Jadi cerita kamu nonton deh ini deh gitu. Ini seru banget gitu. Akhirnya aku nonton, tadi aku kayak nggak suka gitu. Yeah. Apaan sih Korea, apalagi 2010 tuh belum kayak sekarang banget. K-pop tuh di Indonesia masih kayak masih jarang ya. Kayak, kamu pasti dikucilkan gitu. Oh, kayak, masih justru dikucilkan. Iya, masih kayak kecil banget ininya. Kalau sekarang kayaknya lately yang tidak suka K-pop mungkin ya kayaknya kayak, kurang gaul gitu ya. Iya. Bahkan sekarang teman-teman aku yang tadinya kayak nggak suka banget K-pop malah kayak Tiff, drakor yang baru dong apa gitu, kayak udah ini banget, udah diterima banget gitu. Kalau dulu mah ya Allah, bahkan banyak yang sembunyi-sembunyi gitu kalau suka gitu. Yeah. Tapi akhirnya aku suka, terus aku nonton, aku awalnya tuh suka bukan K-pop, memang variety show-nya dulu. Oh, variety show-nya dulu. Kan variety show apa tuh pertama Super Junior itu aku lupa, Super Junior House kalau nggak salah, SJ House kalau nggak salah. Pokoknya kayak tentang mereka gitu, lucu banget waktu itu. Terus ada Exploring Human Body yang menurut aku emang variety show Korea tuh brilliant lah gitu, kayak lucu banget sih, cuman kayak orang ngumpulin air mata doang, lomba gitu, banyak-banyakan air mata gitu, kayak simple tapi seru gitu. Akhirnya aku suka, terus aku malah explore Sujunya. Ternyata Sujunya punya lagu nih, ternyata lagunya enak. Udah kenal Suju, mulai deh diracunin sama yang lain. Lo harus denger 2PM sih, lo harus denger ini sih. Nyemplung deh, udah tidak bisa berenang lagi gitu. Jadi 2010 tuh pas tenggelam ya jadinya. Aku ingat banget pas mulai koas tuh Kak, lagi kuliah, lagi mulai koas. Jadi itu awalnya. Dan akhirnya jadi wakil Indonesia dan juara di KWF 2017. Itu juga gak tahu sih waktu itu. Kayak jadi aku tuh di Jakarta sendiri bukan anak komunitas. Jadi kalau di Jakarta tuh sebenarnya ada komunitasnya ya. Komunitas yang emang udah sering ikut lomba-lomba nyanyi Korea, dance Korea. Nah aku tuh kayak paling pernah ikut 2 kali, itu juga iseng-iseng tuh karena cari dana mau ada kegiatan di luar negeri gitu, jadi ikut gitu. Jadi nggak pernah kenal nih sama orang-orang komunitas ini. Cuman kalau KWF sendiri yang K-pop Festival aku udah tahu dari 2012 karena 2012 perwakilan Indonesia juga menang waktu itu. Iya. Cuma memang K-popnya belum sebesar 2017, akhirnya aku nyoba-nyoba. Kayak ikut kali ya, terus udah umur segini gitu. Terus waktu itu udah lagi daftar S2, jadi kayak... Kamu satu-satunya orang Indonesia atau? Perwakilan, yes. Jadi itu per negara satu. Per negara satu orang. Dan kamu merasakan respon penonton pada saat itu seperti apa? Waktu sebenarnya kalau di Indonesia kan kita ada final dulu di Indonesia nih Kak.
Itu berapa peserta sih sebelumnya untuk sampai akhirnya kamu yang terpilih menjadi perwakilan? Itu kamu berkompetisi dengan berapa banyak orang tuh yang ingin kayak aku lupa menjadi berapa perwakilan ratus dan waktu itu. mengikuti KWF itu? Jadi KWF itu ada dua kategori, ada yang vokal sama performance. Performance itu dance cover. Nah ini kita lombanya memang per kategori nih Kak, pas di Jakarta. Aku lupa berapa ratus itu karena pertama kali itu YouTube dulu. Yang jelas banyak sekali ya? Banyak banget yang YouTube, terus dipilih 99 atau 10-10 gitu untuk final di regional. Terus adalah pemenang satu vokal, satu dance. Performance. Alhamdulillah itu aku sama Alfiandi, aku berdua menang. Satu lagi ada dance pemenang. Nah ini ditentuin lagi sama orang Koreanya, kira-kira yang diberangkatin. Oh jadi akhirnya Korea yang memilih di antara kalian bertiga? Di antara kita, Alfiandi, yang aku sama Alfiandi ini, karena kami satu tim, sama yang dance. Kira-kira dari Indonesia yang mau dilombain dance atau vokalnya nih. Ternyata alhamdulillah kami yang kepilih waktu itu ke Korea gitu. Cuma satu. Kamu tahu nggak sih alasannya kenapa akhirnya mereka memilih kamu? Jujur nggak tahu. Jujur nggak tahu. Terus perasaannya gimana? Waktu itu kayak campur aduk banget sih, karena dari Indonesianya sendiri sedihnya waktu itu kita malah banyak paling mereka diterbangin ke Korea karena mereka YouTuber aja gitu. Sebenarnya bagusan yang gitu lah. Terus kita kayak udah lah ya, tutup telinga aja gitu. Akhirnya ke sana nggak ngarep menang sama sekali, karena itu seluruh dunia aku bahkan nggak nyangka gitu, kayak ada orang Nigeria yang mereka tuh performance-nya kayak tumbling gitu. Yang ternyata luar biasa juga gitu. Luar biasa banget. Terus pemenangnya kan ada yang pemenang vokal, pemenang dance, favorit, sama desang. Yang aku tuh yang grand prize. Jadi dari semua peserta yang 13 itu ada satu grand prize nih, bisa dari performance, bisa dari dance, bisa dari nyanyi gitu. Ternyata kita yang menang, kita yang kayak, lah kita gitu, karena kayak sama sekali gak nyangka. Ada yang aku jagoin tuh dance dari London gitu. Mereka keren banget. Bahkan mereka tadinya mau di dance sama BTS gitu, tapi mungkin karena waktu segala macam nggak jadi. Jadi kita yang kayak lebih ke kayak mimpi gitu sih, unexpected kayak, kayak kita gitu, kayak kita banget nih gitu. Terus pas lagi kayak gitu, yang ngumumin yang ngasih hadiahnya BTS Kak. Iya, terus kamu sempat foto bareng ya? Difotoin sama fansite-nya BTS. Sama fansnya BTS. Dan kamu pasti ngefans sekali dong dengan si BTS. Banget, parah. It's like a dream come true ya. Itu sih. Itu luar titiknya biasa sih, kayak wow gitu. BTS. Jadi itu adalah klimaksnya ya. Iya. Banget. Tiffany, sampai sekarang kan kamu termasuk ARMY ya? Yes. Nah, itu yakin banget gue. Kamu termasuk ARMY. Iya, terus kamu masuk dalam fandom itu juga? Kalau buat fandom sendiri, aku menyebut diriku multi fandom. Karena aku ARMY ya, karena aku mungkin perlu dijelaskan, mungkin sebagian masyarakat belum belum ada, maksudnya ada yang belum paham apa sih ARMY gitu, fandom gitu. Baiklah pemirsa, jadi fandom itu adalah jadi fandom itu adalah satu grup, ada kayak fansnya bikin kayak fans club gitu, tapi official. Jadi mereka punya namanya masing-masing. Kalau BTS ARMY, kalau Super Junior ELF gitu, kalau 2PM Hottest gitu. Nah, kita tuh biasanya emang sering ditanya, kamu fandomnya apa gitu, buat seperti kayak identitas gitu loh. Kamu fansnya siapa nih gitu. Nah, biasanya ada yang cuma satu, aku ARMY aja gitu. Kalau aku lebih ke multi fandom. Jadi aku suka banyak. Kalau dibilang kamu ARMY nggak, aku ARMY, tapi aku nggak cuma ARMY gitu, karena aku memang secara umum suka musik, jadi grup-grup lain yang musiknya enak aku suka. Tapi kamu di antara seluruh performer atau apa ya Korea, kamu memang paling suka BTS. Terus kenapa sih gitu? Kalau apa yang kamu suka dari dia? Dan kenapa gitu? Kalau waktu pertama kali 2013 itu aku menemukan mereka, yang aku suka adalah mereka waktu itu beda dari grup-grup yang ada pada saat itu. Mereka tuh lebih, kalau dulu mungkin stereotipnya tuh grup K-pop yang kayak lelaki yang manis gitulah, opa-opa material gitu loh, kayak cowok-cowok Korea yang ganteng, gondrong gitu. Tiba-tiba ada BTS yang satu rambutnya di skin gitu, yang pakai masker paku-paku gitu. Pokoknya waktu itu tuh kayak, kok ini beda banget sih gitu sama yang lain, dan musiknya lebih waktu itu hip hop banget Kak. Jadi beda sama yang bukan dance yang K-pop pada masa waktu itu. Jadi hip hop banget ya. Waktu itu hip hop keras banget. Semakin kesini kan semakin
nggak tone down gitu. Dulu tuh hip hop banget. Hip hop hardcore ya. Iya, yang Kamu personil siapa di BTS yang paling kamu suka? Jimin, ya cepet. Langsung aku kayak keluar gitu. Kamu sudah cukup lama kan mengikuti dan menjadi fansnya BTS. Ada nggak pengalaman yang seru dengan fans yang baru gitu misalnya? Fans BTS yang baru? Iya. Bukan pengalaman seru sih, cuman aku karena dari awal jadi aku melihat perubahan perilaku atau apa gitu ya, perilaku di sosial media gitu ya. Mungkin karena dulu kan masih kecil fandomnya, masih dikit orangnya, jadi masih sangat kondusif ya kayak. Kalau sekarang banyak yang dulunya masih TK, masih SD, sekarang udah jadi fans yang seperti kita dulu gitu waktu seumur kita, jadinya kayak lebih sering ada keributan gitu kalau sekarang gitu. Kalau aku melihatnya beda ya sama dulu ya. Aku tuh jujur aja ya, aku tuh lebih ke drakor sih. Kalau segala sesuatu yang Korea mungkin karena usia ya. Banyak nggak sih yang seusia aku gitu? Kita beda 10 tahun loh. Aku tuh lebih penggemar drakor, dan itu emang aku udah dari kecil sih. Cuman Korea tuh luar biasa, tuh mengikat emosi ya. Betul, dia tuh memikat emosi kita, dan sekalinya kita terpikat, itu kita susah lepas. Betul. Ya, itu juga mungkin kayaknya yang kamu alami dengan personil kayak seperti BTS dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Nah, kalau ngobrolin soal fandom, terus aku sempat lihat juga ya, kenapa ya kayak sekarang tuh masih ada fandom yang kayak gampang emosi banget gitu. Kayak kalau ada misalnya berita miring soal idola mereka, atau misalnya sampai hal kecil sekali salah sebut nama terus langsung kayak galak gitu. Itu nggak sih yang maksud kamu perubahan itu? Iya mungkin ya, karena atau itu memang dari dulu seperti itu. Aku pikir itu hanya ini loh, kayak ketika ada pemilu atau pemilihan politik gitu. Ternyata ini Korea juga udah lebih-lebih dari. Sekarang by the way lagi drama ada startup namanya loh. Itu juga startup ada drama Korea. Itu kayak pemilihan politik. Jadi ada tim Han Ji Pyong, ada tim Namdosan. Jadi tim ses ya? Ini di sosial media berantem beneran Kak, baper-baperan. Jadi kalau ada dulu cebong atau kampret seperti itu ya, ini juga ada ya mungkin di perkoreaan. Di perkoreaan apa tuh cebong dan kampretnya kalau di Korea apa? Iya, di perkoreaan ini itu tim yang dari drama apa namanya? Kalau ini kan ada cebong dan kampret, kalau di perkoreaan tim Han Ji Pyong, tim Namdosan namanya gitu. Tapi berantemnya beneran baper-baperan. Jadi teman-teman banyak yang unfollowan cuma gara-gara beda tim ini. Kalau ngomongin yang fandom, aku pernah juga waktu itu, tapi nggak sampai besar sih, cuman kayak, jadi salah satu personil BTS itu namanya dulu Red Monster. Setelah mereka go international di Billboard, sering ke Amerika, diganti nama menjadi RM supaya lebih kayak ya udah RM gitu, lebih mendunia gampang. Sedangkan aku kan nge-stan dari 2013 ya kayak, jadi di mulut aku dan di otak aku tuh udah biasa ngeliat dia Rap Monster, Rapmon gitu. Itu aku sempet bahas apa Rapmon, tiba-tiba kayak ada yang marah gitu, namanya RM gitu, kamu fans baru ya? Aku kayak, aku malah fans lama, makanya aku bilangnya Rapmon gitu. Kayak sekarang tuh mungkin ya karena itu, tapi menurut aku ya Kak, itu oknum sih. Dan yang sedihnya oknum-oknum yang rese kayak gitu, itu vokal banget di sosial media. Dibanding orang-orang itu banyak banget yang ngefans yang positif menurut aku di K-pop ya, kayak mereka lebih ke jadi nyari teman, terus bikin relasi, di pekerjaan juga banyak Kak, mulai dari K-pop gitu. Jadi ada komunitas-komunitas yang akhirnya para fans ini berkumpul, saling mengenal, menjadi hal yang positif ya. Betul. Tapi memang para fans K-pop ini terkenal banget dengan loyalitas ya, dan militansi gitu. Makanya kayaknya aku tadi bilang menyamakan, gila ini kayak lebih dari pemilu ya, sekedar memilih pemimpin gitu. Kayaknya militan sekali gitu. Kalau di Korea Selatan tuh kan juga sempat pernah ada fan war antar fandom gitu ya, kalau nggak salah. Di Indonesia sampai begitu juga? Ada juga. Kamu pernah terlibat? Enggak, alhamdulillah. Enggak sih, aku nggak mau ikut-ikutan yang kayak gitu, karena ya itu sih sayang banget gitu, yang kayak gitu tuh kayak selalu jadinya gempar banget gitu. Kalau jadi kamu termasuk yang santai atau yang juga ini kalau misalnya sampai fans kamu kan sekarang misalnya kamu big fan-nya BTS gitu ya, atau ada yang lain di Korea, kalau dia kayak dikatain atau dia kamu ikut emosi nggak? Enggak ya?
Kayak maksudnya apalagi yang ngatain fans juga gitu kayak mohon maaf Anda karyanya apa gitu. Jadinya betul. kayak kadang-kadang tuh ada omongan orang yang nggak usah inilah dia juga nggak kompeten gitu loh, ngerti nggak sih Kak? Kecuali misalnya dikomentarin sama siapa apa juri Grammy atau juri apa gitu. Kalau misalnya dia mendiskreditkan gitu baru kita kayak bisa emosi. Kenapa nih emang salahnya apa dari segi musik atau dari segi entertainment? Tapi kalau cuma kayak fans-fans yang kayak apalagi kayak jelek, plastik, apa-apa. Ngapain diladenin capek, ya? Malah capek. Aku seneng banget sih ngeliat kamu tuh, kamu fans gitu kayak dengan K-pop dan mungkin Korea things ini ya. Tapi dari situ kamu bisa membawa sebuah prestasi gitu kan yang membawa nama bangsa juga gitu. Menurut aku itu bagus banget gitu dan harusnya itu bisa jadi contoh yang baik untuk para fans atau hardcore-nya kayak Korea, K-pop dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata kamu ya yang kamu juga pernah ke sana dan kamu pasti mendalami bagaimana Korea Selatan khususnya ini berhasil menduniakan culture-nya mereka sebetulnya lewat K-pop gitu salah satunya. Nah, menurut kamu apa sih yang bikin mereka tuh bisa seperti itu? Dan menurut kamu Indonesia bisa nggak sebenarnya gitu untuk juga menduniakan culture-nya lewat musik atau lewat apapun? Since sebenarnya Indonesia kan luar biasa kekayaan budayanya ya. Gitu. Sebenarnya aku juga curious dulu tentang hal itu. Terus aku tanya-tanya sama kayak guru nyanyi atau siapa pokoknya orang-orang Korea yang aku tahu. Jawaban mereka adalah lebih ke pemerintah Korea itu punya kayak apa ya anggaran tersendiri atau punya agenda tersendiri yang itu besar banget dan itu dialokasikan untuk K-pop. Secara garis jadi besar K-pop lebih ke ini Hallyu gitu loh, Kak. jadi K-pop ini memang punya dukungan pemerintah yang kuat ya. Mereka tidak begitu saja dengan sendirinya bisa mendunia. Jadi memang betul kalau memang dikatakan Korea ini pemerintahnya serius sekali dan punya strategi kebudayaan sendiri dan memang pingin mengangkat negara mereka, kebangsaan mereka, culture mereka memang melalui ini gitu. Jadi kayak perang culture gitu. Iya. Oh berarti ya emang K-pop juga begitu ya di sana K-pop beritanya. juga kayak gitu. Terus? Jadi emang didukung abis-abisan terus kayak yang bikin aku sebuah fenomena adalah selama ini orang dari negara apa dia pengen go international, mereka harus bikin lagu yang berbahasa global yaitu berbahasa Inggris. Tapi fenomena banget Korea nih lagunya bisa didengar nggak perlu bahasa Inggris. Bahasa Korea. Artinya ya ini adalah salah satu bukti ya bahwa sebetulnya bahasa tidak menjadi kendala. Betul banget. Gitu. Iya benar banget. Kalau kamu emang berkarya yang memang bisa menyentuh hati, jiwa atau pikiran itu sebetulnya jadi cross border. Iya banget. Jadi it's beyond that gitu loh. Bahasa tuh benar-benar nggak jadi kendala karena kayak di perfilman aja kan ya kalau lo mau filmnya jadi worldwide begitu ya harus film bahasa Inggris. Jadi kita harus merubah bahasa. Aku nggak pernah setuju sih dengan itu. Artinya kenapa nggak kan ada subtitle atau apa gitu kalau nggak ngerti ya. Dan orang Korea kalau dengar bahasa Indonesia mereka kayak sumpah bahasa lo bagus banget gitu. Oh ya? Iya. Banyak banget teman-teman aku orang Korea yang kayak gue seneng banget deh denger orang ngomong bahasa Indonesia karena menurut mereka kita intonasinya kayak bagus gitu loh, kayak apa indah gitu. Kalau aku juga mendengar orang Korea tuh nadanya indah kan, ternyata mereka juga ngedenger bahasa Indonesia katanya suka banget bahasa Indonesia tuh indah deh gitu. Jadi kayak aduh gemes gitu Kak, gemes kayak sebenarnya bisa deh kayaknya gitu ya nggak sih Kak? Iya. Bisa sih, dan Korea tuh pinter banget soft promosi apa ya bilangnya. Jadi misalnya drama, kalau misalnya Kak Marcel kan juga nonton drama gitu. Suka mereka tuh ngambil lokasi-lokasi yang sebenarnya itu tuh pusat tourism, tapi dibikinnya halus gitu, nggak kayak promo tempatnya gitu. Tapi orang-orang nih nanti jadi ada penasaran itu di mana ya tur gitu. lokasi drama ini, dan itu salah satu attraction buat turis-turis yang kayak kita penggemar drakor kayak aku pengen ke Korea deh, aku pengen ke tempat syutingnya itu karena indah banget. Sama kayak variety show kayak Running Man, ada Today's One Night. Mereka tuh keliling Korea Kak. Jadi mempromoin misalnya kayak kita nih Jogja gitu. Tapi mereka lebih ke yang dalam-dalam juga gitu tuh. Kalau kita kan Jogja, Borobudur gitu. Mereka tuh kayak misalnya ke Curug apa gitu lah ibaratnya yang gitu-gitu. Dibikin di variety show. Iya, jadi mereka tuh integrated ya. Memang sudah
ya ada strategi khusus, memang harus seperti itu, branding lewat segala aspek hasil kreativitasnya anak-anak bangsanya betul-betul didukung. Kayak mungkin ini jadi masuk, sebenarnya ini harusnya menjadi contoh sih ya buat Indonesia, apalagi kan Korea juga sebenarnya punya hubungan dengan Indonesia ya, maksudnya apalagi dunia kreatif. Pada saat kita masih ada badan ekonomi kreatif tuh, setahu aku juga kepala badan ekonomi kreatif kita tuh ditugaskan khusus yang misalnya hubungan dengan Korea. Sebenarnya aku juga menyayangkan sih. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea yang sebetulnya kita bisa lakukan tapi sampai sekarang belum dilakukan. Kayak misalnya mereka integratednya, kenapa aku bilang kayak kita juga banyak, kita film itu terbukti untuk mendukung potensi pariwisata, kayak misalnya Laskar Pelangi di Belitung jadi ramai, terus kayak misalnya Ada Apa Dengan Cinta, Let's Say di Jogja, itu kan udah contoh real. Tapi kalau di sana langsung tuh integrated, mereka pinter banget kayak membuat perjalanan trip khusus ke situ, misalnya satu film dijadikan momentum untuk attraction, ya seperti kayak aku juga pernah tuh datang, nggak usah jauh-jauh ke Korea ya, ke Thailand gitu, ke Malaysia, kita dibawa ke sebuah festival film, ke tempat yang kita nggak pernah tahu, tapi akhirnya kita dibawa tour keliling, akhirnya kita jadi tahu dan kita jadi kayak bisa mempromosikan ke orang lain kan. Jadi dia menggunakan film ataupun musik gitu untuk mendorong pariwisata mereka, tapi menurutku dengan benar, dengan cara integrated. Nah ini yang memang integrasi itu yang menurutku kita belum. Makanya no wonder Korea itu begitu luar biasa berhasilnya, karena memang tidak lepas dari dorongan government-nya ya. Nah tapi aku percaya banget Indonesia tuh kalau diberlakukan seperti itu di negara ini tuh bisa juga. Bisa banget. Ya kan bisa gitu, kita banget. tuh punya banyak potensi ya dance. Maksudnya tarian-tarian Indonesia kan juga bagus banyak, kan banyak, gitu. Bagus. Terus tempat-tempatnya juga banyak yang bagus loh Kak. Iya, terus lokasi-lokasi kita kan juga luar biasa yang banget. Sedih banyak banget yang nggak tahu kalau Bali itu Indonesia. Iya, betul. Orang Korea nggak tahu kan? Orang Korea nggak tahu. Dia pikir Bali adalah sebuah negara, sebuah pulau tersendiri ya, negara tersendiri Bali. Iya memang dia sih. Nggak tahu kalau itu Indonesia. Kayak sedih banget. Pas Iya. aku bilang, udah pernah ke Bali belum? Tahu Indonesia nggak? Enggak. Udah pernah ke Bali belum? Pernah. Bali itu kan Indonesia. Hah? Iya betul. Sama tapi sih. kayak aneh banget ya. Iya. Tahu itu Indonesia. Iya. Nah ini juga satu yang menarik Tiffany. Jadi belakangan ini kan anak-anak K-pop itu juga membuktikan kalau mereka cukup melek politik. Yes. Ya nggak sih gitu ya, dan yang paling menyita perhatian waktu itu soal drone emprit ya. Emprit, ngomongin drone emprit. Jadi kayak ada analisis medsos merilis data kalau ternyata tangan-tangan K-popers yang mempopulerkan tagar penolakan omnibus law cipta kerja. Kamu ikutan itu atau kamu tahu gimana ceritanya tuh? Kebetulan aku juga pengguna Twitter, jadi waktu itu memang pada saat yang lagi rame-rame omnibus law, itu memang fans-fans K-pop ini ikutan tuh Kak waktu itu. Aku lupa sih kenapa, tapi seingat aku itu karena ada salah satu seleb tweet sepertinya yang suka K-pop, dia kayak akhirnya angkat bicara, nih kita nih gini nih omnibus law gini-gini, akhirnya followersnya ikutan nih kayak ya gagal kok omnibus law gitu. Terus ke ini lagi sama fans yang lain, jadinya besar banget. Kalau K-pop tuh emang gitu kan, kayak loyal even though nggak ngerti, kayak udah ikutan aja dulu gue gitu. Tapi ada some point kayak waktu itu sempat kayak backfire gitu, kayak lo tuh sebenarnya ribut-ribut gini ngerti nggak sih ini apa gitu. Dan ternyata emang banyak yang nggak ngerti gitu, itu yang disayangin sih. Cuman sebenarnya bagus juga sih vokal kayak gini gitu, karena kita biasanya kedengeran vokalnya kalau lagi berantem doang. Pokoknya kalau misalnya ada apa gitu disenggol dikit rame nih pasti nih gara-gara ada K-pop gitu, pasti kayak keributan banget. Sudah berapa sih jumlahnya sekarang? Apa? Fans K-popers ini? Aduh banyak banget sih Kak, banyak banget. Kayak maksudnya. Terus komunitasnya ini terbagi berapa kalau di Indonesia? Kita tuh sebenarnya kalau komunitas K-popnya sih banyak yang kecil-kecil gitu, misalnya per wilayah, per fandom dan segala macam. Tapi mungkin karena kita sesama K-popers se-Indonesia biasanya tuh jadi kayak inilah kayak sama-sama K-popers nih kita harus bareng-bareng gitu. Kalian ada grup WhatsApp gitu nggak? Kalau untuk atau semuanya hanya bicara di Instagram? Nggak ada sih. Kalau paling grup WhatsApp tuh ya per ini aja, ada grup WhatsApp fandom siapa, jadi fandomnya masing-masing ya. Army Jakarta mungkin ada gitu, Army apa gitu. Tapi kalau yang se-Indonesia gitu enggak ada. Belum ya?
Kayaknya tuh kalau bisa se-Indonesia juga wow. Kayak luar biasa. nanti down. Iya. WhatsApp-nya akhirnya yang soal Omnibus Law Cipta Kerja kemarin akhirnya berhenti di tengah jalan atau ada kelanjutan? Nggak ada kelanjutan. Akhirnya kesimpulan dari teman-teman itu apa? Ya cuman trending aja si itu Omnibus Law itu, karena aku juga nggak terlalu ikutan untuk yang ke situ sih, karena kan aku juga concern tentang ini tuh sebenarnya udah tahu lama, cuman nggak terlalu berani vokal karena nggak ngerti kan, belum baca semuanya, jadi aku tuh agak takut kalau misalnya komentar memang ini, jadi aku cuman kayak hati-hati nih hoax apa enggak gitu, lebih ke kayak gitu. Oke, terus aku pengen tanya, bener nggak sih kalau fans K-pop itu tuh lebih ke budaya populernya gitu, seperti kayak musiknya sama dance-nya? Kebanyakan sih gitu sih memang, ke budaya populernya lebih ke situ. Cuman bagusnya itu kayak jadinya aku melihatnya kayak sebagai pintu masuk aja sih, yang membuat mereka jadi attracted juga sama yang lain-lainnya gitu. Karena terbukti dari budaya populer yang disukain gitu, kayak suka musik, suka drama, jadi penasaran orang-orang sama bahasa Korea, jadi banyak yang les bahasa Korea. Jadi di Indonesia nih sekarang udah banyak banget orang yang bisa bahasa Korea, which aku kayak wow gitu, kayak seneng banget gak sih kalau orang di luar negeri gitu rame-rame berbondong-bondong belajar bahasa Indonesia gitu, kayak ini tuh kayak suatu hal yang menurut aku wah banget sih, masuknya tuh dari entertainment loh, kayak mereka masuknya benar-benar totally dari kreativitas, dari budaya, yang mungkin mereka orang-orang bisa membuat kita tuh gitu, kayak respect dan jatuh cinta kan, bahkan jadi pengen ke Korea, bikin mempelajari segala sesuatu tentang Korea, jadinya itu luar biasa banget. Betul gitu sih. Terus kamu juga ini nggak suka drakor? Suka banget. Lagi nonton apa sekarang? Terus apa favorit drakornya? Jangan-jangan sama lagi. Tapi kayaknya beda deh, kita beda usia, mungkin beda filmnya. Aku kalau suka banyak banget. Kalau sekarang lagi nonton Startup. Ini yang tadi bikin peperangan antara aku dengar banget kubu itu katanya seru banget Startup itu, aku direkomendasikan harus menonton belum. Iya, ini seru sih. Bikin beneran berantem Kak. Ibu-ibu sama anak-anak berantem kayak gitu. Ada. Terus apa yang lagi ongoing, kayak aku cuma nonton itu sih. Tadinya aku nonton ada salah satu yang populer sekali yang perang, aku lupa sih judulnya. Apa Love gitu? Love? Pokoknya tentang perang-perang gitu deh. Baru? Udah cukup, itu kayak awal-awal drakor heboh deh. Oh, nggak tahu aku. Ada, itu sempat populer banget. Kalau aku tuh sukanya si The World of Marriage. Aku nggak nonton. Kok ketawa sih? Langsung tau, oh ya itulah kenapa usia kita beda gitu ya. Iya, tapi temen aku banyak banget yang suka Kak. Iya, temen aku bahkan yang lebih muda, yang anak-anak kayak 98 ke bawah, itu juga banyak banget yang suka itu, karena katanya bagus banget. Aku juga pengen nonton tapi kayak masih. Bagus sih, mereka itu benar-benar mengocok emosi ya. Kayaknya nggak selesai-selesai ceritanya itu, tidak habis-habis. Dan itu tuh ya apalagi mungkin untuk orang yang berumah tangga, ya itulah pintarnya mereka mengambil segala persoalan kecil, persoalan detail, persoalan yang sangat dalam, yang memang sangat real gitu, diangkat melalui cerita, dan ya udah bolak-balik aja terus tuh. Itu sampai akhirnya kita tidak bisa menebak lagi, tidak bisa lari. Tidak bisa menebak lagi. Iya. Terus kamu sendiri dengan kamu seorang dokter gitu ya, kamu gimana, aktif tapi terus menjadi dokter terus yang kayak sekolah kamu S2 kesehatan masyarakat itu ada, apakah kamu punya mimpi yang lain? Kalau sekarang aku yang lain? Lagi nggak praktek karena aku lagi fokus dulu. Tadinya tuh kenapa berhenti praktek, karena aku mau fokus dulu tesis Kak. Ternyata aku kasihkan kerja jadinya tesisnya mundur. Tapi sekarang insya Allah ya. Kamu S2 di UI juga kan? Yes. Ya. Yang FKM itu aku ngambil master administrasi rumah sakit. Iya. Memang kamu ingin bekerja di rumah sakit? Aku selama ini kan emang bekerja atau di rumah pengen sakit. Punya rumah sakit sendiri? Nah, amin. Aku selama ini kerja di rumah sakit kan Kak. Tapi sebagai dokter di IGD gitu. Jadi terus papaku kayak, aku sih sebenarnya kayak, maksud aku tuh, pertanyaan aku dari kecil emang kamu cita-cita dari jadi dokter gitu? Oke. Padahal orang tua kamu nggak ada yang dokter? Nggak. Why? Why dokter pilihan kamu? Itu juga aku nggak ngerti sih, kayak setiap orang waktu TK kayak ditanya mau jadi apa, jadi dokter nggak sih kan? Aku enggak loh. Kayak jadi apa Kak?
Aku tuh dulu waktu kecil ditanya mau jadi diplomat atau Wow. psikolog. Sumpah aku bahkan kayak waktu TK nggak tahu deh ada namanya pekerjaan diplomat atau psikolog. Aku taunya karena diplomat tuh kayak di luar negeri. Iya. Seru ya. Seru muter-muter. Aku tuh pengennya dulu dokter, terus aku sempet ganti waktu SMP ke akuntan. Karena mama papaku sama kakakku akuntan nih. Mama papaku waktu itu sih akuntan kan. Tapi ternyata pas kelas 2 SMA aku baru ganti lagi. Pas kelas 2 SMA baru kayak dokter aja gak sih gitu ke mamaku. Terus mamaku kayak ya terserah gitu kan, kayak bisa gak gitu. Aku gak pernah ranking juga tuh SMA. Terus kayak udah les nyoba berdoa dapet udah deh. Terus kayak papaku yang kayak maaf ya papa nggak bisa bantuin karena kita nggak ada yang dokter gitu. Kalau kakakku kan akuntan, jadi dibantuin waktu kuliah. Jadi aku di rumah guling-guling aja, nangis-nangis sendiri waktu kuliah. Oh gitu. Aku tuh pingin sekali salah satu anakku jadi dokter. Aku berdoa like aduh pingin deh gitu salah satu. Jadi kalau ya orang tuanya atau kenapa gitu ada anak yang dokter kan penting banget tuh. Betul. Dan sekolah dokter itu susah. Terus kamu kenapa sekarang memutuskan berhenti praktek? Karena tesis, tapi nanti abis ini aku mau praktek lagi. Oh mau praktek lagi, jadi kamu cuti? Iya, jatuhnya kan ya aku berhenti dulu dari rumah sakit ini, nanti aku akan apply lagi. Karena kalau mau apply lagi tuh aku harus perbaruin dulu. Ada kayak bukan ijazah, apa sih, sertifikat gitu. Nah itu tuh penuh terus Kak, setahun masih dapatnya slotnya tahun depan gitu. Jadinya aku kayak ya udah deh, ntar dulu dan lagi kerja kan. Jadi aku pengen kuliah spesialis juga, cuman kamu kan sebenarnya aku mau nanya, kamu kan dokter umum, kenapa kamu nggak ambil spesialis aja, tapi kamu instead itu malah kamu memilih kesehatan masyarakat? Dulu aku udah pernah daftar ke spesialis sebenarnya, tahun 2000 berapa ya, 15 atau 16. Iya. Tapi aku nggak keterima. Terus aku kayak hampir depresi gitu waktu itu, karena aku tuh dulu anaknya visioner gitu loh Kak, kayak dari baru masuk FK nih masih tingkat 1. Visioner, ambisius? Nggak ambisius, tapi aku lebih ke kayak pokoknya gue udah ditata gitu, gue lulus kan tepat waktu. Tapi kalau nggak ambisius biasanya susah loh berhasil. Aku anaknya yang kayak gitu. Oke, gue harus bisa gitu maksudnya. Ambisius in a positive way loh. Ya tapi aku on off sih jujur. Kayak kadang-kadang semangat, kadang-kadang entar deh gitu. Itu aku udah nyusun gitu, pokoknya aku lulus spesialis bla bla bla, ternyata aku nggak diterima Kak. Udah deh aku runtuh duniaku kan. Mau depresi, akhirnya aku kayak udah I live for now gitu sekarang. Terus waktu itu kayak ya udahlah, ntar aja cari-cari jurusan lain dulu. Tapi at some point 2017 aku kayak gue mesti kuliah deh, kayak anaknya pengen banget kuliah lagi gitu. Kayak aneh banget sih sekarang tuh kayak ngapain gue kuliah lagi ya, pusing pala gue gitu. Tapi gitu deh akhirnya. Tapi kamu tesis kira-kira berapa lama lagi? Aku harus banget lulus semester ini, kalau enggak semester ini mentok nih. Semester mentok. Iya, aku juga lagi tesis nih. Aduh. Rasanya itu gimana ya, pusing. Iya. Ya berarti kamu abis tesis selesai, mudah-mudahan cepat selesai ya, dan kamu bisa lanjutkan praktek lagi. Amin. Mudah-mudahan suatu saat bisa spesialisnya diterusin dong. Amin. Siapa tahu kan bukan berarti gagal sekali akan gagal kedua kali. Iya betul banget. Amin. Nah kamu sebagai dokter, kamu melihatnya bagaimana tentang ya masyarakat kita yang cenderung sebetulnya banyak yang cuek terhadap pandemi COVID-19 ini. Banyak yang parno banget. Ada yang mungkin di tengah seperti saya, tapi maksudnya banyak sekali yang cuek. Sedih banget sih jujur. Kayak kenapa ya? Mungkin karena aku itu hidupnya kan deket sama yang dokter-dokter, misalnya tenaga kesehatan ya Kak. Aku punya grup kuliah aku waktu di FKUI gitu. Yang mereka tuh benar-benar masih bekerja di saat pandemi kayak gini. Banyak banget temennya yang ketularan sampai masuk ICU, udah nangis-nangis nggak tahu bakal ada lagi atau enggak dan segala macam gitu. Jadi aku merasa mungkin COVID ini deket banget gitu kalau sama aku, banyak banget remindernya gitu. Sedangkan mungkin orang lain nggak punya privilege itu, kayak banyak orang yang ngerasa jauh, gue mah nggak bakal kena, gue mah gitu. Banyak yang itu mah bohong-bohongan aja, nggak bakal parah bla 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 gitu. Makanya jujur sedih banget, makanya aku salah satu yang cukup vokal sih di sosial media tentang untuk kepedulian atau awareness protokol, lebih ke protokol sih. Iya sama sih, aku juga lumayan yang paranoid, tapi bukan berarti yang kita juga harus mengurung diri di rumah sampai ya gak bisa bekerja ya, kan tetap harus kerja. Aku sempat sih yang gak mau keluar sama sekali, dan keluarga 4 bulan awal sih aku juga begitu. Karena kayak gak mau ambil resiko. Terus kakak aku sempat kena karena masih ngantor tiap hari. Which di rumah tuh kakakku yang paling parno sedunia. Oke. Yang setiap orang kalau dari luar masuk pintu, karena nih. Tapi terus dia kena sekarang udah?
Alhamdulillah. Di rumah OTG, sakit? Enggak. OTG waktu itu isolasi. Kenanya tuh awal September, waktu itu belum ada peraturan untuk wajib isolasi di fasilitas. Jadi karena memang punya rumah sendiri, kita isolasi di rumah. Itu keluarga kecil yang kena. Anaknya yang masih umur 9 bulan waktu itu. Tinggalnya serumah kamu? Tadinya tinggal serumah, Kak. Tinggal serumah. Tapi alhamdulillah waktu dia positif kita semua swab serumah sampai pembantu-pembantu semua. Yang positif cuma keluarga kecil mereka aja yang ke kamar. Anaknya? Itu dia. Jadi begini ya saudara-saudara. Mungkin memang COVID itu nggak semuanya menyerang badan dengan parah, tapi mental, Kak. Pasti. Mental, Kak. Dan bukan cuma orang yang kena, mentalnya keluarganya. Itu aku ngerasain. Ngeliatin mamaku nangis tiap hari. Aku juga lagi stres ngurusin kakakku begini. Aku mesti menenangkan mamaku, mesti monitor mereka juga. Anaknya yang masih berapa bulan itu kena? 9 bulan ya. Jadi terus? Dia udah di swab. Oh my God. Sedih banget. Anak kecil itu di swab PCR? Iya, di swab. Oh my God. Waktu itu, jadi itu sih. Terus mereka positif juga? Oh my God. Kakakku, suaminya, sama anaknya. Jadi semua isolasi bersama, meningkatkan imunitas bersama, jadi mereka tetap tidur dalam satu kamar? Iya, tapi tetap pakai masker ibu bapaknya. Selama tidur? Ya, karena takut strain virus ini kan udah banyak. Takutnya yang kena ke anaknya sama yang kena ke bapak ibunya beda. Iya betul. Jadinya karena juga COVID ini ya ternyata aku ketahui ada levelnya ya. Ada yang bahkan ada yang katanya menular dan ada yang tidak sebetulnya. Jadi ada tingkatnya. Tapi celakanya itu random. Makanya kita benar harus tetap waspada karena nggak tahu kita kalaupun kena yang mana gitu. Betul. Wow. Sedih sih. Ya tapi alhamdulillah udah sembuh ya. Itu terjadi berapa bulan lalu? September awal September awal. Oke, mungkin terakhir Tiffany sebagai fans K-pop gitu, kamu juga influencer, terus Korean enthusiast gitu ya. Apa sih harapan kamu buat Indonesia atau buat K-popers Indonesia? Kalau harapannya buat K-popers sendiri sih lebih ke coba dimulai untuk bener-bener usaha menyalurkan kayak rasa pengidolaan kalian tuh kayak ngefansnya tuh ke arah yang lebih positif gitu. Kayak aku tuh sering banget kalau ngomong kayak gini kayak kakak mah enak suaranya bagus jadi bisa nyanyi. Kalau aku apa bakatku? Nah itu tuh yang kayak gitu aku tuh sedih banget kadang-kadang Kak. Setiap orang tuh pasti punya potensi kok. Nggak harus nyanyi, gambar, nulis. Kamu sih tuh banyak gitu loh menurut aku. Jadi nggak harus terpaku sama cuma dance sama nyanyi yang kalian bisa lihat di sama-sama idol gitu loh Kak. Jadi itu lebih ke itu sih, karena menurut aku kalau kita nyalurin lebih ke positif di sosial media juga attitude kita akan lebih positif kok gitu. Karena kita lebih ngerasa tenang mental kita gitu, mainnya lebih tenang dan segala macem. Sama kayak apa ya, itu sih kalau buat K-popers kayak kurang-kurangin ikut, kurang-kurangin gampang banget dikomporin. Karena sekarang jadi banyak orang yang mau campaign atau mau membesarkan isu sesuatu pakai nyolek fans K-pop dulu biar kayak sengaja mereka marah, kepancing, gede deh tuh, trending, terus orang-orang jadi penasaran gitu. Aku tuh lebih pengennya kayak bukannya pede banget sih lo gitu, tapi waktu itu pas 2017 itu kayak beneran orang-orang tuh yang nggak tahu K-pop juga tahu gitu, ih dia menang loh di Korea gitu, lebih ke kayak oh ternyata fans K-pop tuh juga berkarya, bisa bawa nama Indonesia. Negara gitu, terus menang di itu kan maksudnya kayak levelnya dunia gitu waktu itu. Terus media-media juga jadi lebih banyak review positif gitu loh Kak. Kayak ayolah kita tuh sama-sama, karena kalau cuma teman-temanku doang nih yang komunitas yang creator kurang lah, karena suara mereka tuh kayak justru lebih vokal dari kita yang dibilang influencer gitu. Jadi mudah-mudahan si K-popers ini juga dia tidak hanya terinfluence dengan Korea, tetapi terinfluence dengan Korea ini juga bisa memberikan motivasi mereka untuk bisa lebih hebat dari mereka, sehingga mereka bisa jadi influencer lagi untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda ya, untuk Indonesia juga bisa berkarya seperti Korea, tidak kalah gitu ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa melahirkan kalau buat Indonesia itu Kak, dan tetap akhirnya ujungnya membawa nama bangsa ya itu yang paling dibanggakan. Oke, sebelum kita berpisah, sahabat Marcella pasti pengen denger dong satu line mungkin nyanyi. Aku belum pernah loh denger. Jangan langsung gitu. Lagu apa ya? Lagu apa aja? Lagu Just apa aja? One line rap dari lagu yang paling kamu suka. Lagu Korea. Lagu Korea yang aku suka.
Oh, yang ini aja deh. Ini salah satu yang banyak di reaction sama orang Korea waktu itu. 이젠 180도 달라진 너의 표정 그 말투 너무 따뜻했던 눈빛 네 향기까지도 정말 너무나도 달라진 우리 사랑 더 추억 아직 그대로인데 난 이젠 180도 변해버린 지금 너와 나. Bagus sekali memang suaranya. Tiffany, thank you banget. Terima kasih sudah banyak, berkenan Kak. hadir, senang banget bisa kenalan dan ketemu. Nah, untuk sahabat Marcella, aku pikir ya Tiffany Afifa ya, ini cukup sangat menginspirasi kita, khususnya generasi muda, ya mungkin teman-teman yang K-popers lain, khususnya di bawah aku ya. Jadi aku berharap mungkin dari obrolan kita, para K-popers ini bisa lebih terinspirasi lagi dengan apa yang dilakukan oleh Tiffany. Jadi ketika kita fans atau antusias terhadap sesuatu, ya tetap pada akhirnya kita juga bisa membawa nama bangsa, kita juga bisa berkarya untuk Indonesia dan membuat Indonesia bisa suatu saat lebih oke gitu ya, lebih baik lagi dari Korea. Dan ini juga sebetulnya adalah refleksi atau review yang perlu untuk pemerintah Indonesia juga. Untuk Indonesia ini kaya sekali, punya potensi yang luar biasa, baik secara alam, baik secara sumber daya kreatif, baik secara konten lokal atau local wisdom kita punya luar biasa. Dan Korea sudah membuktikan bahwa memperkenalkan Korea itu lewat budaya gitu. Nah, kayaknya Indonesia udah harus mulai dari sekarang, tidak boleh lagi ketinggalan. Kita bisa, tapi tidak hanya konten kreatornya yang bergerak, bagaimana pemerintah juga dengan konkret punya strategi kebudayaan dan policy yang sangat mendorong bagaimana kreativitas atau culture Indonesia itu bisa mendunia. Aku yakin sih suatu saat kita bisa. Thank you Tiffany dan sahabat Marcella, sampai ketemu lagi di MZ Talk selanjutnya, bersama kita berkarya dan bersama kita berbagi. Ini hadiah masker buat kamu. Wow, terima kasih. Terima kasih, Thank you. Kak.